Rafale dan J-10, arah baru kemandirian pertahanan Indonesia. Rencana pembelian dua jenis pesawat tempur oleh Indonesia, Rafale dari Prancis dan J-10C dari Tiongkok, menjadi perhatian internasional. Keduanya mewakili dua kutub kekuatan global yang berbeda, dan langkah Indonesia dinilai mencerminkan pendekatan pertahanan yang lebih fleksibel serta independen. Kepastian pembelian dan pernyataan pemerintah. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyampaikan bahwa pesawat tempur Chengdu J-10C akan segera beroperasi di Indonesia. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pendanaan sekitar 9 miliar dolar AS untuk 42 unit telah disetujui. Pernyataan ini menunjukkan bahwa rencana pengadaan J-10C bukan sekedar pembicaraan awal, tetapi sudah masuk tahap realisasi anggaran. Namun, pemerintah belum mengumumkan secara rinci jadwal pengiriman dan mekanisme integrasi sistem, mengingat pesawat ini berasal dari ekosistem pertahanan yang berbeda dengan platform barat yang selama ini digunakan TNI AU. Untuk Rafale, kontrak pembelian sebanyak 42 unit telah ditandatangani lebih dulu dengan Dassault Aviation dari Prancis, senilai sekitar 8,1 miliar dolar AS. Pengiriman tahap pertama dijadwalkan mulai tahun 2026, disertai paket pelatihan dan kerjasama teknologi industri pertahanan. Reaksi dan sorotan internasional. Keputusan Indonesia membeli J-10 dari Tiongkok menimbulkan reaksi beragam. Media Global Times dari Tiongkok menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepercayaan terhadap industri pertahanan Cina dan simbol kemitraan strategis di kawasan Asia. Sebaliknya, sejumlah media barat menyoroti potensi gesekan diplomatik antara Indonesia dan mitra Eropa, terutama karena akuisisi J-10 dilakukan di saat kontrak Rafale masih berjalan. Laporan investigatif dari AP News dan Reuters juga menyinggung kemungkinan adanya kampanye informasi dari pihak luar untuk mempengaruhi opini publik terkait pilihan jet tempur ini. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap keputusan pengadaan alutsista dilakukan berdasarkan pertimbangan strategis, efisiensi anggaran, dan kepentingan nasional, bukan tekanan geopolitik. Keunggulan dan pertimbangan teknis. Jet tempur J-10C merupakan pesawat generasi 4,5 dengan radar AESA, sistem fly-by-wire, dan kemampuan multiperan. Pesawat ini telah digunakan oleh Angkatan Udara Cina dan Pakistan, termasuk dalam operasi terbatas di wilayah perbatasan Kashmir. Walau telah diuji dalam situasi tempur, sebagian analis menilai data kinerja J-10 masih terbatas untuk dikategorikan sebagai combat proven. Di sisi lain, Rafale telah memiliki rekam jejak tempur di Libya, Suriah, dan Mali, serta mendapat penilaian tinggi dalam hal avionik, efisiensi bahan bakar, dan interoperabilitas dengan sistem NATO. Perbedaan utama antara kedua pesawat ini bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada rantai logistik dan sistem integrasi, yang akan menjadi tantangan bagi TNI AU dalam hal pemeliharaan dan dukungan jangka panjang. Implikasi politik, prinsip bebas dan aktif.
Langkah Indonesia mengakuisisi dua jenis pesawat tempur dari dua negara berbeda sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Kebijakan ini menekankan bahwa Indonesia tidak memihak pada blok manapun, melainkan menjalin hubungan strategis dengan berbagai pihak sesuai kepentingan nasional. Dengan mengoperasikan Rafale dan J-10 secara bersamaan, Indonesia menegaskan posisi sebagai negara yang terbuka terhadap teknologi dari berbagai sumber, sekaligus menjaga keseimbangan hubungan antara kekuatan Barat dan Timur. Pendekatan ini diharapkan memperkuat kemandirian sektor pertahanan dan memperluas akses transfer teknologi. Pembelian Rafale dan J-10 menandai perubahan arah strategi pertahanan Indonesia menuju diversifikasi sumber alutsista. Meski menghadapi tantangan teknis dan diplomatik, langkah ini menunjukkan upaya nyata pemerintah untuk memperkuat kemandirian pertahanan nasional tanpa mengorbankan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Sorotan media internasional mencerminkan betapa pentingnya posisi Indonesia dalam peta keamanan Indo-Pasifik. Bagi Jakarta, keputusan ini bukan sekedar soal pesawat tempur, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan keseimbangan, kedaulatan, dan kapasitas pertahanan nasional di tengah persaingan global yang semakin kompleks. Investasi lebih dari 17 miliar dolar AS untuk dua jenis jet tempur ini menjadi fondasi bagi transfer teknologi, pelatihan teknis, dan peningkatan kapasitas industri pertahanan lokal. Langkah ini sekaligus menandai era baru, di mana TNI AU tak hanya mengoperasikan pesawat, tetapi juga mengelola sistem lintas platform dari dua kubu besar dunia. Jangan lupa subscribe Operation Insight Academy untuk analisis militer terbaru, teknologi senjata canggih, dan perkembangan geopolitik global. Karena setiap dukungan Anda akan sangat berarti dalam perkembangan dan kemajuan channel ini.